Renungan kali ini berjudul Hidup Kudus bagi Tuhan dalam Imamat pasal 20 ayat 1-27. Imamat pukul 20:26, Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini, Tuhan, kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku. Sebelum lanjut saya berdoa bagi yang sakit apapun disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus, bagi yang miskin, diberkati sampai melimpah dan yang mengalami kesedihan mendapatkan sukacita. Amin. Lanjut ke renungan kita. Siapapun orangnya, ia pasti tidak akan mencampur pakaian yang sudah bersih dan rapi tersetrika dengan pakaian yang sudah terpakai atau kotor di satu tempat yang sama. Kita pasti menaruhnya di tempat yang terpisah. Hal membuang sampah saja kita pun memisahkan antara sampah kering dan basah di tempat yang terpisah. Mengapa harus ada pemisahan? Sebab jika yang baik dan tidak baik dijadikan satu, hasilnya akan tercemar. Jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Matius pasal 7 ayat 6. Tak mungkin pula kita menyimpan barang yang sangat berharga di tempat sembarangan, kita pasti menaruhnya di tempat yang tersembunyi dan aman, supaya tidak bisa diambil atau dicuri oleh orang lain. Tuhan memanggil kita bukan untuk melakukan hal-hal yang cemar. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 7. Melainkan kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. 1 Petrus pasal 1 ayat 14-16. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Jika Roh Kudus ada di dalam kita tidak bisa mencampurkan sesuatu yang kudus dengan yang najis. Karena itu orang percaya harus memiliki kepekaan rohani, sehingga dapat membedakan antara yang kudus dengan yang tidak kudus, antara yang najis dengan yang tidak najis. Imamat pasal 10 ayat 10. Kristus sudah menebus hidup kita dengan darahnya yang mahal, berarti hidup kita ini bukan lagi milik kita sendiri, melainkan sudah sepenuhnya menjadi milik Kristus. Maka dari itu kita harus menyerahkan seluruh anggota tubuh kita ini sepenuhnya untuk dipakai sebagai senjata kebenaran, bukan sebagai senjata kelaliman. Roma pasal 6 ayat 13. Hidup dalam kekudusan berarti tidak mau berkompromi dengan dosa, artinya menjauhkan diri dari segala kecemaran. Renungan kali ini berjudul Pengharapan yang Pasti. Dalam Yesaya pasal 41 ayat 10 berbunyi, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Sebelum melanjutkan saya berdoa bagi yang sakit, apapun penyakitnya, dalam nama Tuhan Yesus sembuh, bagi yang miskin diberi berkat yang berlimpah-limpah, dan yang bersedih diberi kebahagiaan. Amin. Lanjut pada renungan kita. Dari Yesaya pasal 41 ayat 10 tersebut, dapat kita ketahui bahwa pertama, Tuhan pasti menepati janjinya. Barang siapa yang tetap berpegang teguh pada janji-janji Tuhan, akan mengalami ketenangan saat menghadapi setiap keadaan. Hal inilah yang Tuhan minta dari kita. Ketika suatu hari nanti mengalami kerapuhan dan berbagai macam emosi negatif, ingatlah janji Tuhan ini, sehingga kita bisa kembali dikuatkan. Tanamkanlah di hati bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan kita. Kedua, Tuhan akan menolong pihak yang lemah. Ketika bangsa Israel sedang berada di dalam kelemahan dan keterpurukan, harapan mereka tentu saja menipis. Maka dari itu, Tuhan menyampaikan janjinya melalui Nabi Yesaya. Tuhan Yesus akan memberikan perhatian khusus kepada mereka yang berharap kepadanya. Jika kamu merasa lemah, taruhlah pengharapanmu kepada Tuhan lewat doa setiap hari. Karena pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya, maka iman dan pengharapan kepadanya harus terus kita pelihara, jangan sampai kendor. Ketiga, Tuhan berkuasa. Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa. Ia telah berjanji akan tetap setia dan menolong umatnya, karena tangan kanannya berkuasa untuk menghadapi segala musuh yang sehebat apapun itu. Hal itu dibuktikan ketika Tuhan membebaskan bangsa Israel memakai tangan Raja Koresi. Pengharapan kepada Tuhan akan menjadi kekuatan yang menopang dan menyemangati kita, di tengah segala kelemahan dan keterbatasan. Jadi, percayalah bahwa kuasa Tuhan mampu menolong kita. Demi kerjasama yang berhasil, dalam Keluaran pasal 17 ayat 8 sampai ayat 16 Keluaran 17:8 berbunyi. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Sebelum melanjutkan saya berdoa bagi yang sakit.
apapun penyakitnya, dalam nama Tuhan Yesus sembuh, bagi yang miskin diberi berkat yang berlimpah-limpah, dan yang bersedih diberi kebahagiaan. Amin. Lanjut pada renungan kita. Kala itu bangsa Israel akan berperang melawan orang Amalek di Rafidim. Beberapa penafsir mengatakan bahwa kemungkinan besar musuh Israel itu menutup setiap mata air di Rafidim, agar pasukan Israel kehabisan tenaga, sehingga mudah untuk dikalahkan. Namun, Tuhan menolong mereka dengan cara yang ajaib dengan mengeluarkan air dari gunung batu di Horeb. Ayat 6, untuk memperoleh kemenangan atas orang Amalek, Musa dan seluruh umat Israel bersatu padu untuk melakukan beberapa hal yang krusial. Musa berdoa sambil membawa tongkatnya sebagai lambang penyertaan Tuhan, karena ia paham betul bahwa hanya Tuhanlah yang dapat memberikan bangsa Israel kemenangan. Selain berdoa, Musa juga bertindak dengan memerintahkan Yosua untuk memimpin umat Israel maju berperang melawan orang Amalek. Saat berdoa, Musa mengangkat kedua tangannya dan memperoleh dukungan dari Harun dan Hur. Ketika tangannya mulai letih, mereka berdua menopang kedua tangan Musa agar tetap terangkat kepada Tuhan demi memperoleh kekuatan dari Tuhan untuk memenangkan peperangan tersebut. Dengan keperkasaan tangan Tuhan, ketaatan umatnya, dan kerjasama yang baik, bangsa Israel akhirnya mampu meraih kemenangan yang gilang gemilang. Segala kemuliaan dikembalikan kepada Tuhan dengan mencatatnya sebagai tanda peringatan akan karya Tuhan yang akan diingat dari generasi ke generasi. Ayat 14 dari renungan ini, kita dapat memahami bahwa kemenangan itu dihasilkan oleh kuasa Tuhan, ketaatan bangsa Israel, dan kerjasama dari Musa yang berdoa, Harun dan Hur yang menopang, dan Yosua yang bertempur. Tanpa adanya kerjasama, kita tak akan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Demikian renungan kita, sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Renungan kali ini berjudul Nubuat Keselamatan yang datang dari Tuhan. Yesaya pasal 42 ayat 6, berbunyi, Aku ini, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Sebelum melanjutkan saya berdoa bagi yang sakit, apapun penyakitnya, dalam nama Tuhan Yesus sembuh, bagi yang miskin diberi berkat yang berlimpah-limpah, dan yang bersedih diberi kebahagiaan. Amin. Lanjut pada renungan kita. Tuhan memanggil kita untuk menggenapi rencananya bagi hidup kita, termasuk rencana penyelamatan umat manusia. Untuk itu, Ia secara khusus memanggil kita untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Itu berarti kehidupan kita harus memancarkan kebenaran Kristus agar mampu menerangi orang-orang yang masih hidup di dalam kegelapan yang menguasainya, termasuk keinginan dosa, keangkuhan hidup, dan berbagai kejahatan lainnya. Pada dasarnya setiap kita dapat menjadi terang bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia. Namun, menjadi terang itu bukanlah perkara yang mudah. Jika untuk menjadi garam dunia, kita perlu diproses, maka untuk menjadi terang dunia, kita juga perlu diproses. Karena itulah, Tuhan memproses bangsa Israel sedemikian rupa, agar bisa dipersiapkan untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Demikian pula dengan kita, para Israel rohani. Dengan demikian, kita mengetahui bahwa untuk menjadi terang, diperlukan beberapa tahapan, yakni, peka akan panggilan Tuhan dan melaksanakannya dengan sepenuh hati. Menuruti Tuhan untuk terus berada di jalannya tanpa memberontak. Merelakan diri untuk dibentuk, agar setiap tabiat buruk bisa dihilangkan. Mengikat diri dengan Tuhan. Berkomitmen untuk terus menjadi terangnya. Hal ini juga tertulis di dalam Kisah Para Rasul pukul 13.47, yakni, Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Kita tentu tahu atau setidaknya mengingat sebagian proses yang dialami oleh para rasul sampai mampu menjadi terang dunia sampai akhir hayat mereka, mulai dari dipenjara sampai dihukum mati dengan cara yang tidak layak. Jika penderitaan yang kini kita alami tidak separah mereka, maka kita harus tetap berjuang untuk bisa menjadi terang bagi bangsa-bangsa seumur hidup kita. Mari kita tutup renungan kita, dengan doa untuk meminta kekuatan dari Tuhan, agar dimampukan untuk menjadi terang dunia. Tuhan Yesus memberkati. Renungan kali ini berjudul Belajar dari Kehidupan Bartimeus. Dalam Markus pasal 10 ayat 46-52. Dalam ayat 47 sampai ayat 49. Ketika ia mendengar bahwa ada Yesus dari Nazaret, ia pun mulai berseru dan berkata, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Dan, banyak orang menegurnya dan menyuruhnya diam. Namun, ia semakin berteriak, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu, Yesus berhenti dan berkata, panggil dia. Dan,
Mereka pun memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggilmu." Sambil melepaskan jubahnya, orang buta itu berdiri dan datang kepada Yesus. Dan Yesus berkata kepadanya, "Apa yang kamu inginkan untuk aku lakukan bagimu?" Orang buta itu menjawab, "Rabi, biarkan aku melihat." Lalu, Yesus berkata kepadanya, "Pergilah. Imanmu telah menyembuhkanmu." Seketika itu juga, ia mendapatkan kembali penglihatannya, dan ia mengikut Yesus sepanjang jalan. Sebelum melanjutkan, saya berdoa bagi yang sakit, apapun penyakitnya, dalam nama Tuhan Yesus sembuh, bagi yang miskin diberi berkat yang berlimpah-limpah, dan yang bersedih diberi kebahagiaan. Amin. Lanjut pada renungan kita. Apa yang dapat kita teladani dari Bartimeus? Pertama, Bartimeus tidak terikat dengan lingkungannya. Pada waktu orang banyak itu menegur dia, mungkin merendahkan pekerjaannya, atau menghina kebutaannya, bisa saja dia kembali duduk dan meminta-minta. Namun, dia memilih untuk tidak mendengar perkataan yang tidak membangun di sekitarnya, berani untuk percaya walaupun keadaan lingkungannya tidak mendukung. Menutup telinga terhadap perkataan yang tidak membangun adalah keputusan yang dapat kita ambil jika kita ingin bertumbuh lebih lagi dalam Yesus Kristus dan tampil sebagai pemenang. Kedua, Bartimeus cacat fisik namun dia tidak cacat mental. Apa yang terjadi jika ternyata Bartimeus juga memiliki cacat mental? Dia tidak akan pernah dan tidak akan mungkin mendapat kesembuhan. Dia akan selalu menganggap dirinya adalah sebuah kesialan dan apa yang terjadi pada fisiknya adalah suatu takdir kehidupan. Ada berapa banyak di antara kita yang selalu saja melihat kelemahan tubuh dan selalu membanding-bandingkan bentuk tubuh kita dengan orang lain sehingga membuat kita tidak pernah maju dan mencapai puncak keberhasilan yang maksimal. Mensyukuri apa yang Tuhan berikan dalam diri kita dan mau untuk berubah adalah kunci keberhasilan di hidup ini. Ketiga, Bartimeus menanggalkan jubahnya dan mendapatkan Yesus. Jubah gambaran tentang dosa atau perbuatan yang lama. Bartimeus bersedia menanggalkan jubahnya yang lama dan menerima jubah keselamatan yang baru dari Yesus. Tidak akan terjadi mujizat dalam hidup kita, jika kita masih nyaman menggunakan manusia yang lama. Apa yang perlu diperbaharui dalam hidup kita melalui pembacaan hari ini? Berani untuk keluar dari lingkungan yang tidak baik, menerima diri sendiri, percaya diri, tidak minder, tidak mudah putus asa. Tetapi untuk mendapatkan itu kita perlu ada komitmen kepada Yesus Kristus agar berubah setiap hari untuk menjadi sama seperti Yesus. Renungan kali ini berjudul Tanda Kedewasaan. Dalam kitab Ibrani pasal 5 ayat 11-14. Sebelum melanjutkan, saya berdoa bagi yang sakit, apapun penyakitnya, dalam nama Tuhan Yesus sembuh, bagi yang miskin diberi berkat yang berlimpah-limpah, dan yang bersedih diberi kebahagiaan. Amin. Lanjut pada renungan kita. Melihat perkembangan bayi dari hari ke hari, minggu hingga bulan menjadi pengalaman luar biasa bagi orang tuanya. Dimulai dari pemberian ASI eksklusif, hingga bayi dikenalkan dengan makanan padat pertamanya. Tanda seorang bayi mulai siap menerima makanan padat dapat dilihat dari 3 hal ini. Pertama, bayi kehilangan refleks lidah yang biasanya membuat sendok kembali keluar dari mulutnya. Kedua, ia tertarik pada apa yang orang tuanya makan, dengan melihat atau mencoba untuk mengambil garpu atau makanan. Ketiga, ia bisa menarik bibir bawahnya untuk mengambil makanan dari sedok. Seperti halnya bayi perlu bergerak, dari menerima susu menuju makanan bertekstur padat, demikian pula dengan kehidupan orang percaya. Dari kanak-kanak rohani perlu bergerak menuju dewasa rohani. Dalam kedewasaan rohani tidak diukur dari usia, tetapi dari kematangan pola pikir. Bertambahnya usia seseorang tidak otomatis membuat seseorang semakin dewasa secara rohani. Inilah yang diutarakan penulis surat Ibrani bahwa walaupun seseorang sudah lama menjadi pengikut Kristus, sehingga seharusnya sudah menjadi pengajar, tetapi bila ia belum juga memahami ajaran tentang kebenaran, maka secara rohani yang bersangkutan masih seorang anak kecil. Seorang yang dewasa rohani akan mampu membedakan antara yang baik dan yang jahat, yang ditentukan oleh kematangan pola pikir orang bersangkutan. Sampai saat ini, sudah berapa lama kita mengikut Kristus? Sudahkah kita mampu membedakan antara hal yang benar dan hal yang keliru? Apakah kita semakin memahami ajaran kebenaran atau semakin susah diajar soal kebenaran? Mari kenali dan pastikan bahwa tanda-tanda kedewasaan itu ada dalam diri kita. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.